Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Deta Fitrianita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 19 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer atau menjelaskan materi pelajaran saja. Lalu ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Dan selanjutnya, saya hanya melihat nilai peserta didik dari aspek kognitif saja. Pembelajaran juga berpusat pada guru atau teacher center. Selain itu, saya tidak mempedulikan peserta didik sudah benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama lebih kepada ketercapaian materi. Jadi, kepahaman peserta didik tidak begitu diperhatikan. Selanjutnya, saya hanya meminta peserta didik untuk menghafal materi. Selain itu, saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Hal itu harus diperbaiki sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu dari segi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, saat ini peserta didik juga sebagai subjek pembelajaran, yaitu kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Selain itu, guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dan guru harus ikhlas dalam penuh kesabaran dalam segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Hal lainnya yaitu guru harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, guru harus memberikan kesempatan peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center, agar di dalam pembelajaran siswalah yang menjadi pusat utama. Selain itu, menerapkan pembelajaran abad 21 menurut Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Nah, selanjutnya, mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.